Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan kali ini, kami sedang berada di Kampung Cibatek Hilir, Desa Margahayu, Kecamatan Lewigoong, Kabupaten Garut. Di sini, kami akan menguak sejarah kisah Eyang Jangkung, yang tentunya ada kaitannya dengan Raden Wangsa Muhammad atau dikenal dengan Pangeran Papak Cinunuk Garut. Kisah Eyang Jangkung dikenal dengan kelebihan beliau semasa hidupnya dengan mensyiarkan agama Islam di pelosok Nusantara dan mengajarkan seni budaya pencak silat. Dan tentunya terdapat makam asli beliau yang bersejarah. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, kami akan menemui sesepuh Kampung Cibatek Hilir atau juru kunci makam Eyang Jangkung, yaitu Bapak Agus. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sejarah Mbah Jangkung ini. Beliau gimana beliau telah mengamalkan atau berjuang membela keislaman di kampung ini, gitu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring sedikit demi sedikit yang sudah tangkap, baik daripada sesepuh yang lain di Kampung Cibatek dan juga yang diterima amanat-amanat, mulai perjalanan segi kegaiban mau itu ya ada amanatnya. Pertama, amanat waktu dulu perjuangan yang sudah diamanatkan seperti contoh di bidang di rumah tangga, apa yang disebutkan sakinah mawadah warahmah. Kalau dulu bukan kata-kata masalah sakinah mawadah warahmah, yang disebutkan melambangkan sebagai Prabu atau sebagai Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu bukan nama orang, tapi amanat kelembagaan ketatanegaraan. Jadi Prabu kan kepala keluarga, Siliwangi perjuangan, Sili Asah, Sili Asih itu. Seperti contoh amanat-amanat, nah Sili Asahnya, Sili Asah, Sili Asih, eta asuh ngandung arti saling ngageuingkeun, ya, saling ngageuingkeun nyaa ka sasama saling ngajaga ngariksa, eta arti ngajaga ngariksa teh pancet eta dina tindakan boh agama dari jama atau adat istiadatna. Itu amanat-amanatna supaya tujuan teh aman tenteram di lingkungan, jauh tina masalah-masalah yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Tujuannya supaya mencari ilmu betul-betul, mencari masalah segi apa itu rezeki itu, supaya rezeki anu halal, anu maslahat dunia akhirat. Itu amanat-amanat, apalagi sifatnya beragama, bernegara, di lingkungan itu supaya gumaripatuh jinawi. Tujuanana seperti harus sifatnya hormat, tilawah, tawaduk sesama, sekala kata-kata Sunda mah
nyaahan, asihan, dedehan, jangan jumago dah sifatnya sepakai tunduk seperti pakailah ilmu padi seperti padi semakin isi semakin tunduk. Kalau di tumbuh-tumbuhan seperti bambu, amanat satu tumbuh bambu itu dari awal sampai ujung harus dijaga, jangan ada lubang-lubang karena ada gigitan-gigitan hama, supaya itu tumbuh awi itu tidak cacat sampai melendung. Itu gunanya, manfaatnya itu besar. Seperti contoh awi itu yang cacat itu tidak guna, tidak cuma untuk iyalah masak-masak di rumah, di awu itu. Tapi kalau awi enggak cacat, lurus, itu kan manfaatnya lebih manfaat. Contohnya seperti itu. Terus contohnya amat-amat bersih gotong royong di lingkungannya, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, tidak menyia-nyiakan itu, selalu siap mendukung demi keamanan dan ketentraman, tujuan sehat lahir sehat batin, utama lingkungan. Di lingkungan kebersihan keamanan itu yang diharapkan. Tujuan repeh rapih tiis cepil heran soca, dijauhkan tina harapan yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Itu harap-harapannya untuk ke anak-anak incunya itu, supaya ilmu itu dikembangkan dulu bermasyarakat, supaya dulu mendukung sifat tata kenegaraan. Contohnya segi pemerintahan di desa saling mendukung, baik ada yang benar, mungkin ada yang jelek, mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang tidak bisa, itu tidak jadi masalah. Yang bisa itu tunggu dukung, yang nggak bisa gandangkan itu salah, tidak main itu curiga, tetap itu anak atau incu, tetap itu didik sampai bisa bermasyarakat, mengayomi masyarakatnya di lingkungannya. Itu amanat-amanatnya. Di antara kedua seperti amanatnya tina bidang kesenian budayana itu tidak masalah munafik atau ngamusikin, justru itu penuh dukungan seperti seni budaya pencaksilatnya itu Cibatek itu yang itu mendukung, memang itu harus dibermasyarakatkan. Contohnya seperti ada pasangan-pasangan tangan kanan tangan kiri ke depan, dibawa ke belakang, di dada, ke bawah, merupakan rambut seperti gini ke bawah, itu mengandung arti, itu amanatnya, itu seperti menunjukkan ini rukun iman, ini rukun Islam, ini rukun iman. Di antara dua itu sebagai pancag pageh tengguh dina kerukunan iman, ngimankeun kana tulisan Allah di antara rukun Islam dan rukun iman. Itu isi-isinya. Itu tidak mengembangkan masalah kejadwalnya, kegagahannya, masalah itu. Urusan kesepuhan-sepuhan di Cibatek tidak menonjolkan seperti kebedukan itu bisa ini bisa, tapi ada lebihnya. Seandainya di makom iya eyang jangkung atau disebutkan eyang beraja langit, mungkin ada eyang maelah, itu eyang mama kiai. Tentunya ada anak-anaknya seperti eyang Pusparudin, eyang Puspalaya. Itu sama anjurannya seperti itu di lingkungan di Margahayu, apun tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Itu amat-amat tidak menyia-nyiakan, khususnya orang-orang yang beragama, di orang-orang yang muslim juga dan non muslim, tidak menyia-nyiakan, tidak membeda-bedakan. Marilah kita harus bersatu, gitu, tidak menyia-nyiakan. Tapi ada kelebihannya, seperti ada orang-orang dari orang luar yang bersifatnya ego, punya ilmunya, loba ini ilmunya, mencaci ke lingkungan kampung Cibatek, apalagi melewat di makom itu. Ada kelebihannya, seperti memperlihatkan ilmu-ilmunya, saya punya ini, wah, maupun seperti besi, seperti anu asal nemokeun hiji kegagahan tanpa widi dari makom itu bisa hilang, bisa apes, itu bisa kosong. Kalau tidak entah menerima seperti punya keahlian,
lompat keluar orang lain itu tidak ada habis, itu ilmu nggak bisa kosong, bisa habis. Itu mana itu keajaiban. Karena seperti orang-orang yang gagah, orang-orang yang mampu itu enggak memperlihatkan seperti nampak atau mencaci, itu enggak, cukup mengagungkan kalimat Allah, cukup silaturahmi itu menangis lah. Apalagi suka menendang itu tidak, pak itu tetap taat urutan menunduk. Lahirnya iya sama lingkungan itu, batinnya mungkin Tuhanlah yang mengabulkan. Itu kegagahan-gagahan di kampung Cibatek ya, yang dimakamkan di kampung Cibatek itu. Kegagahan itu, keahlian anak itu Eyang Jangkung. Tapi itu Eyang Jangkung itu banyaklah di kota-kota yang lain mengaku-ngaku Eyang Jangkung di sini makomnya, di situ makomnya. Itu sebenarnya makomnya di sini ada di kampung Cibatek Hilir, Desa Margahayu, Kecamatan Ligong, Kabupaten Garut. Walaupun ada makomnya misalkan 5 di Banten, 5 di Bogor, 5 di Cirebon, itu mah cuma fakta-fakta waktu dulu perjuangan menentukan syiar agama Islam. Contohnya, kalau udah berhasil misalkan di Banten, oh ini Islam sudah sekian persen, kelihatannya itu seperti sakit atau meninggal, iya, tapi yang mati itu yang dikubur apa? Padahal kan orang-orang dulu mah punya keahliannya gitu, ya kehebatan yang dikubur itu mungkin itu selain lah mungkin benda itu berjuang lagi ke kecamatan lain atau ke kota-kota yang lain. Itu Eyang itu bukan Eyang sendiri, itu ada mendampingnya seperti Eyang Bangsa Muhammad, Eyang Pangeran Bapak, juga Pak Ayah Waling Japar Sidi, itu bersama-sama, tidak menonjolkan iya saya sendiri punya ini punya itu, tetap itu bersatu, tidak menamakan orang yang gagah, orang yang punya ilmu, enggak. Itu sifatnya bahwa saling harga menghargai, supaya itu menyetokan ke anak-anak cucunya. Tapi sekarang contohnya, kalau betul-betul walaupun dulu udah ratusan tahun, tapi anak cucunya misalkan kalau musibah seperti dekat kenapati, ada yang mencaci, ada yang mengkhianat, asal betul-betul mengganggukan kalimat Allah, ngejerit sama Allah, disitulah ada menolong. Kecuali kalau orangnya itu sukanya mabok, ya sukanya mendusta, menipu gitu, walaupun ada pasti di situ itu enggak, itu sudah tahu. Sebab Eyang itu sebagian orang bisa menempuh Cibatek itu, Eyang itu ahli sufi, tahu langkah yang akan ditempuh orang, bisa menyangka di akhir barangkali, bisa menyangka kabeto, bisa mengatakan yang minggu sekian atau hari isuk akan ada ini, anak itu sudah tahu Pak Eyang Jangkung. Seperti contoh, dulu Bapak pernah menerima dari orang lain yang wajiblah dipercaya, kalau sekarang itu orangnya sudah meninggal. Dulu itu ada orang jauh, bukan orang Indonesia, orang Bentas, katanya punya ilmu yang lebih luhur, lindung, sifatnya lah ego, gagah, asa aing. Itulah pernah datang ke kampung Cibatek itu, mau menemu Eyang itu. Iya, kalau sekarang mah mau jajalan. Iya. Tapi itu tidak menimbulkan masalah kegagahan Eyang itu, justru lebih merendah. Lahirna ima batina, tapi hatinya jeritnya tentu sama Tuhan, tidak menimbulkan saya berani, saya siap, enggak. Tapi di hatinya itu lain lagi, tahu isi-isinya orang yang mengancam itu.
cukup kalau itu mau ini, cukup ini juga curug jika itu bisa lemah, bisa tunduk. Bahkan ada cerita orang yang bisa menghilang, bisa melayang, cukup kepunyaannya itu dan hiang dari yang sekarang ada di makom, ada itu Serempai, sekarang juga masih itu ada, cukup di kebutan itu langsung jatuh. Sampai sekarang di makomnya ya bersama-sama di dekat makom yang jangkung itu. Ini seperti contohnya amanatkan ayat sili asah sili asi, ya. Ngandung arti saling ngageling nyaah kak sasama saling ngajaga nariksa. Aina seperti lemah caina ngandung arti lembur pangbalikan anu kudu dijaga diriksa ku urang sarerea. Iman pan ngandung arti panceg dina akidah akhlak syariat tur ngembangkeun syiar Islam. Tujuan anak itu seperti wawasan kebangsaan ngandung arti teu kurung batokeun bukakeun mata lahir mata batin guna ngadereskeun lembur dina pembalikan di akhir nanti. Terus dina ngawanguna upaya ngajeketkeun kesejahteraan lahir batin ger warga desa di Margahayu khususnya oge kecamatan maupun di tingkat kabupaten, apalagi paling tinggi ieu negara Indonesia. Sabab ieu berjuangan tapi bukan untuk di lingkungan Margahayu, justru sewilayah Indonesia mengikuti ngaman dan tentramkeun kemerdekaan di Indonesia. Itu perjuangan, walaupun tidak memperlihatkan kegahan seperti orang-orang yang tahun-tahun yang lain gitu. Itu sifatnya ramah tamah legowo, tidak memperlihatkan, tapi walaupun sejarak jauh itu ngagungkeun kalimat Allah. Itu banyak ijabah. Seperti ke anak-anak cucunya ada kejadian-kejadian itu bisa dirasakan, alhamdulillah itu bisa menyelamatkan walaupun menghadapi beberapa orang. Kalau betul-betul agungkeun kalimah Allah sama Tuhan, minta kalian izin Allah, itu bisa membantu. Insya Allah itu kegagahan-kegagahannya, tapi tidak memperlihatkan sifatnya kesombongan, ego. Padahal lahir dan batinnya itu di hatinya apapun itu tahu bisa. Di antara perjuangan-perjuangan di Eyang Jangkung bisa disebutkan kata Eyang Jangkung atau Eyang Petinggi. Di sini bukan Eyang Jangkung saja, tapi ada Eyang Petinggi. Itu mungkin Eyang Jangkung juga ada Eyang itu Maelah, Eyang Deraja Langit, disebutkan Mama Kiai. Itu kalau dulu bisa perjuangan dengan di Banten disebutkan Eyang, aja katakanlah Eyang tuh bagus kuncung putih. Itu sahabatnya Eyang Jangkung atau siapa? Itu sahabat-sahabatnya. Oh, siapa? Itu waktu dulu perjuangan dari Banten, ya dari Banten juga dari Banten. Seperti zaman-zaman itu Belanda kan perjuangan seperti kalau mengukat, tapi maaf ya sama karung-karung yang sudah meninggal, itu bukan menggali-gali mengugat-ugat, tapi ya mah masa perjuangan kebaikan-baikannya seperti kerjasamanya ya, supaya orang-orang tahu gitu, tidak ada simpang siur. Soalnya kan banyak orang yang simpang siur supaya kebenarannya bahwa ini gitu. Terus seperti ada orang-orang dulunya ada yang punya ilmu hitam seperti itu sama sekali enggak punya, cuma orangnya orang sifatnya legowo lah, menolong, tidak menyanyiakan oh ini mah perjalanan gini, oh ini perjalanan begini, itu enggak.
sifatnya kasih sayang. Kalau Sunda nyaahan asihan dedekan gitu. Contohnya seperti di kampung ada masalah yang berat itu, kalau dulu itu udah bicara itu sama sekali aman, tentram. Jadi bersifat pimpinan kalau dulu gitu. Kalau sekarang mungkin ada perubahan, ada sedikit ada perubahan gitu. Sampai sekarang banyaknya pemuda-pemudi masa-masa pergaulan ke kota gitu. Sepintas datang ke kampung-kampung itu ada sifat laku lampah sifat di kota. Tapi dari barangkali sudah kelamaan di situ, kembali lagi ke kampung masing-masingnya atau di kampungnya Cibatek ke ramah tamahannya gitu. Itu di amanat-amanat dulu kesepuhan Eyang Jangkung. Alhamdulillah itu seperti Eyang Jangkung memberantas seperti jalan-jalan itu sudah ada ciri seperti jalan Braja Setra ke KRS itu kan ditempuh-tempuh, itu amanat guratnya dari dulu sudah ada walaupun tidak ada, tapi diterkas sampai sekarang amanatnya sudah ada jalan dikatakan jalan Braja Setra mulai di KRS Cibatek tembus sadesa Margahayu. Alhamdulillah gitu. Ngayakeun ku sifatna gotong royong gitu. Rempuk jukung sauyunan ngawangun tanya ngawangunan boh fisik mental budaya seni jeung musajena eta saya itikadna eta kesepuhan teh ente nya masalah ilmuna imarit kina temberendah-rendahkan istuning betul-betul lah bagus ente nemokeun sifat kegagahan istuning sepi pamrih ya eta pancening gawe ngawujudkeun ka masalahatan umatna nyupih umat supaya nyupih ka ridwan Allah Subhanahu wa taala. Kaeta isi-isina teh supaya tuluy amanat-amanat ka anak cucu sampai sekarang ditangtukan seperti satu ada madrasah kan ada masjid. Kalau dulu kan masjid cuma ada satu, madrasah satu sudah rusak. Tapi amanat-amanatnya tidak hilang sampai sekarang. Alhamdulillah masjid itu sudah dibangun bagus, musola di tiap RW itu alhamdulillah ada. Sekolah agama dulunya tidak banyak. Kalau sekarang alhamdulillah gurunya atau murid-muridnya alhamdulillah banyak. Tapi itu melalui muridnya banyaknya isi di madrasah itu carana mulai antara keahlian masing-masing. Seperti contoh di madrasah kekurangan murid, tapi murid itu yang belum bisa mencari ilmu di madrasah itu, tapi khususnya masalah bidang kesenian, seni pencaksilat itu alhamdulillah bisa dilimpahkan sebelum mulai perjalanan belajar seni budaya. Tapi ada sumpah gitu. Sumpah amarat-amarat seperti itu harus disumpah kalau betul-betul ingin bisa ngajalankan fisik budaya seni pencaksilat seperti sesudah ngaji, sudah sembahyang, sudah ada kepentingan amanat-amanat di orang tua, itu baru bersama-sama latihan. Hiji itu, kedua disumpah seperti silahkan mau berjalan latihan tina seni budaya pencaksilat, tapi harus diisi itu madrasah untuk memanfaatkan ilmu bekal di akhir nanti gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah seni budaya terus berjalan itu dilimpahkan anak-anak itu ke madrasah mencari ilmu anu bermanfaat ke anjeunna supaya ada generasi penerus langkah ke depan.
nangtungkeun supaya dangyang di lembur kampung Cibate di desa maupun di tingkat kecamatan atau kabupaten. Itu amanat-amanatnya di kesepuhan Makom Cibate Ilir yang disebut Eyang Jangkung. Itu bukan Eyang Jangkung sendiri, itu pendamping-pendampingnya itu bersama-sama, seperti kan tadi Eyang Kesepuhan Eyang Maria Parsidi, walaupun jauh ada Eyang Papa, ada Eyang Usparudin, dan juga di Banten juga itu ada. Itu tidak sendirian, itu tetap saling harga menghargai. Walaupun di Banten juga ada masalah, di sini juga meluncur, berjuang bersama-sama untuk memerdekakan di Indonesia supaya bermasyarakat di segi agama Muslim supaya banyak, jangan sampai terbalai-balai gitu, supaya tidaklah kecil. Kalau sekarang kan itu sudah bagus kan ya, sama orang Islam kan hari dulu masih keneh rendah seperti Hindunya, Kristennya, Buddhanya, tapi sekarang alhamdulillah di kampung ini tidak ada istuning satu golongan, tidak ada agama yang lain, istuning agama sunnah wal jamaah. Itu amanat-amanatnya sampai sekarang terus dijaga makomna, tuluy dijaga kebersihanana, dangyang-dangyangna alhamdulillah sampai sekarang dilindungi sama anak cucunya, lingkungan yang ada di lingkungan Margahayu. Alhamdulillah. Kesolehan beliau sampai ke anak cucunya juga alhamdulillah, jadi wasilah, jadi berkah. Mudah-mudahan di kampung Cibatek ini semakin berkah Pak, semakin Amin. Semakin banyak keberkahannya, sampai kekucuran keberkahannya, beliau sampai dipertemukan kita di akhir hayat sama beliau. Mudah-mudahan kita diperkumpulkan di akhir hayat sama beliau. Amin. Menjadikan motivasi untuk kita semakin menjaga keimanan, semakin menjaga ketauhidan, ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan kita seterusnya berkaca atau berilmu atau memandang beliau. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam kebaikan, di dalam di dalam bermasyarakatan. Mudah-mudahan terus bersama, terus bersatu untuk memperkuat atau memperkuat keimanan gitu Pak ya. Alhamdulillah. Kalau kita pengen berjarah Pak ke Mbah Jangkung, pengen jarah ke makam Mbah Jangkung gitu, harus minta widinya langsung ke Bapak aja apa gimana? Itu kalau mau ziarah ke kesepuhan Amatu Eyang Jangkung, di sini bukan Bapak, di sini ada juga luar dari Bapak. Bapak juga itu bisa membantu urusan jaro, tapi urusan Bapak di jaro itu mungkin secara sedikit ada bedanya. Sebab di makom itu teh ada juru kunci lahir yang masih hidup seperti Bapak, ada orang yang lainnya. Jurusan juru kunci batin yang tidak kelihatan itu sebelum makom teh kan ada jaganya. Itu makanya sebelum datang yang dituju itu di lawang ada yang jaga. Itu harus widi. Kalau urusan doa memang harus diagungkan sama Tuhan. Seperti ada juru kuncinya.
Berarti juru kuncinya kan harus dibaca ta'awud 3 kali, bismillah 3 kali, istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, ausan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali. Yang terakhir keenam pasrah diri, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Baru didinya diangkat kaki kanan ke atas, ditinjrag 3 kali di tempat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Bahkan ada doa lebih didinya, itu yang punyanya ya Ajijul Jabar 3 kali. Baru melangkah la ilaha illallah di jalan sebelum datang ke makom. Baru datang ke makom, baru di masing-masing keahliannya unjuk salam. Intinya baru widi kalau nekatkeun kalau menta pangisi kalau niat orang rek anu pek didinya gerasukeun baru orang nganuhunkeun insyaallah. Itu tata cara untuk berziarah Pak ya, bagi siapa saja kaum muslimin di mana saja berada yang mau berziarah ke Mbah Jangkung itu harus datang dulu ke sesepuh di Cibatek ini, yaitu Bapak Agus. Beliau yang mendampingi insya Allah kita ke makam Mbah Jangkung. Itu aja ya. Alhamdulillah sahabat semua, itulah sebagian kecil kisah Eyang Jangkung yang diceritakan oleh Bapak Agus, sesepuh Kampung Cibatek. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat, dan inilah kisah yang Eyang Jangkung, kisah bakti sama negara, bakti sama agama, kesolehan beliau terkuak di sini sama Bapak sesepuh Kampung Cibatek ini. Beliau telah beberapa yang disampaikan beliau mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan bagi kita semua, memperkuat keimanan, silaturahmi antar Islam, sama-sama kita berjuang demi keislaman, yang gimana yang dicontohkan Mbah Jangkung kepada anak cucu beliau. Ada tambahan sedikit, seandainya mau yang jaro ke makam Eyang Jangkung yang ada di Kampung Cibatek Hilir, Desa Margahayu, Kecamatan Luigoong, Kabupaten Garut. Seandainya mau, ya tanyain dulu yang sudah barusan dikatakan namanya. Insya Allah Bapak mendampingi. Syarat utama jangan memintalah sama Eyang, tapi harus meminta dibantos sama Tuhan supaya pemaksudan kita dikabul apapun yang diminta. Kalau langsung minta sama Eyang, Eyang itu enggak punya apa-apa, cuma membantu sama Tuhan buat yang meminta. Itu amanatnya. Jangan langsung meminta sama Eyang, tapi harus minta dibantos sama Tuhan untuk kepentingan jaroh. Itu apapun yang diminta, kesulitan atau kesusahan, baik tidak masalah yang tidak diharapkan atau yang sudah dialami, kalian izin Allah itu insya Allah membantu sama Tuhan buat yang minta. Sekitulah di Bapak kan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.